semakin tahun perkembangan teknologi semakin pesat dan besar kan. Udah ada AI sekarang, artificial intelligence. Itu. Jadi gimana anak muda mempersebarkan gitu? Saya gini, mereka mungkin atau terinspirasi bagi pas itu kan ada kita nggak usah nanyain orangnya siapa ya, samaran aja ya, yang bapak-bapak dikasih duit berapa juta itu tapi di belakang kamera dikasih ribuan doang. Nah di situ tuh Assalamualaikum. Terlalu singkat aja ya guys ya, jadi gua izin dulu mau opening ya. Oke guys, kembali lagi bersama gua Rifki, baru sadar X Sound. Kali ini season 1 di episode keempat ya. Karena kemarin yang ketiga sudah bersama bintang tamu kita, ada Rizky dan Sofyan kemarin. Dan kemarin juga membahas tentang Ramadan versus media sosial. Sekarang kita akan membahas lagi tentang Ramadan dan aksi sosial. Kita bersama bintang tamu yang ada di samping gua ini. Cuman gua belum tahu namanya, kita kenalan dulu yuk. Assalamualaikum. Namanya siapa ini? Mas. Nama asli atau bukan? Ya. Mas Daus. Daus. Iya. Waduh, nempel terus. Sama lelaki. Jadi tidak muhrim. Oh iya benar. Hah? Iya dong. Iya dong. Kan maksudnya muhrim. Iya. Iya kan. Gitu, kecuali saya lawan jenis baru beda. Oh. Kalau beda berarti iya. Iya. Agar mengikat silaturahmi kita pinjam 100 dulu. Enggak sih, apa ya? Kan katanya kalau erat salimanya katanya ini ya silaturahminya, persaudaraannya. Iya. Ketatlah. Ini tinggi gitu ya. Kalau ketat diomong ambigu banget nggak sih? Oke, jadi gini, gua mengundang masnya ini untuk mempelajari, membagi ilmunya Anda tentang bagaimana pendapat Anda tentang Ramadan dan aksi sosial. Yang saat ini memang banyak banget aksi sosial yang dilakukan oleh para pemuda seperti masnya ini juga termasuknya Gen Z ya. Jadi ada pertanyaan nih. Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar dan haus, tapi juga tentang membutuhkan empati dan kepedulian sosial ya. Jadi bagaimana sih Gen Z melihat peran mereka dalam aksi sosial di bulan suci Ramadan ini? Kita bahas tentang empati. Berarti empati adalah rasa peduli. Berarti Gen Z itu apa ya bahasanya? Seharusnya ya kita maksudnya tidak harus melihat lingkungan sekitar, kita harus lihat dunia luar seperti apa keadaannya, ya kan. Nah seperti yang baru-baru ini kan Gaza, Palestina. Seperti itu. Nah apa yang terjadi di Palestina otomatis mungkin pasti setidaknya menimbulkan secercah rasa empati. Nah, bagaimana cara mereka membantu atau menuangkan rasa peduli mereka kepada seseorang yang membutuhkan gitu, seperti warga Gaza atau Palestina. Yaitu mungkin apabila mereka punya sedikit pendapatan yang lebih atau punya ekonomi yang bagus, mungkin mereka bisa menyisihkan uangnya untuk berdonasi atau membantu untuk urusan pangan dan sebagainya, agar saudara kita yang di sana itu tidak terlalu susah banget gitu ya, karena seperti yang kita lihat gitu suasananya sangat-sangat rumit gitu. Iya, apa-apa dibikin rumit juga kan itu. Jadi kita bahasanya mungkin kita tidak bisa secara langsung membantu di sana, tapi setidaknya kita bisalah sedikit usaha kita mungkin bisa meringankan mereka dalam hal ekonomi dan hal-hal sandang pangan gitu. Iya, jadi hal kemanusiaan hal kemanusiaan setidaknya adalah, karena seperti yang kita lihat sangat miris. Miris banget, soalnya yang pada saat Palestina dibom juga ya sama Israel kan, dijajah pas itu juga banyak banget negara yang ingin membantu negara Palestina ternyata ya.
bukan hanya Indonesia dan banyak juga ya di situ. Nggak tahu lah, nggak tersebut siapa aja di negara tersebut. Iya, negara sekitar lah. Ya, negara sekitar. Jadi sudah seperti itu. Iya, maksudnya gini, jadi walaupun kita tidak bisa membantu secara langsung, setidaknya kita mengeluarkan sedikit bantuan, apa ya, orang-orang di sana mungkin berpikir bahwa ternyata saudara kita yang di sana membantu. Jadi kita setidaknya punya apa ya, rasa peduli gitu. Jadi kita ada peran lah di situ, maksudnya setidaknya cara tidak langsung membantu, jadi tidak membantu agar mereka tidak kesusahan gitu dalam hal-hal tersebut. Karena ya seperti yang kita lihat, mereka sangat susah dari makan karena ya tempat-tempat sekitarnya udah hancur. Iya. Apalagi kan kehilangan pekerjaan dan sebagainya, yaitu kehilangan keluarga. Coba setidaknya kita meringankan beban mereka di hati mereka gitu. Yaitu dengan itu memberikan bantuan baik tenaga maupun itu ekonomi gitu ya. Kalau nggak bisa ekonomi ya kita seenggaknya bisa ke tenaga yang mungkin seperti menjadi relawan dan sebagainya gitu. Iya, seperti itu. Jadi mungkin menurut Masnya karena Palestina itu juga termasuknya negara yang terlalu banyak dijajah sih ya. Maksudnya sama Israel sering banget dijajah, jadi kita mungkin memperjuangkan haknya ya. Mengambil kesimpulan karena banyak dari situ. Iya, Ya, yang kedua itu ada Gen Z ya, yang dikenal dengan semangatnya dalam memperjuangkan isu-isu sosial nih, tentang isu sosial nih. Di bulan Ramadan ini bagaimana sih semangat ini bisa diwujudkan dalam tindakan nyata? Semisal. Ya. Ada, karena kan sekarang seperti yang Anda lihat ada beberapa peraturan yang sangat memberatkan masyarakat gitu. Seperti itu. Ya, kita mungkin bukan bahas, kita memang bahasnya realita, karena realita aja secara fakta ya. Iya, secara fakta seperti itu. Karena balik lagi ada beberapa hal yang memberatkan gitu. Seperti yang tahun-tahun kemarin Omnibus Law itu sangat memberatkan. Iya, karena yang seharusnya kita mendapatkan uang pensiun tidak gitu kan, jadi kan sangat memberatkan. Setidaknya maksudnya dalam arti apa, kita udah nggak selesai bekerja, setidaknya ada uang uang pensiun kan bahasanya ya. Jadi kita punya pegangan gitu untuk mencari pekerjaan yang lain gitu. Nah, bagaimana anak muda mengeluarkan rasa memperjuangkannya ya seperti itu, demo. Karena seperti yang kemarin kan ya walaupun itu tidak terjadi di bulan Ramadan gitu kan, tapi kan setidaknya ya anak mudanya mengeluarkan rasa bagaimana sih Indonesia kok seperti ini gitu, gimana cara memperjuangkannya, gimana biar semuanya itu adil gitu. Ya itu seperti itu demo. Dan kita demo bukan berarti kita unjuk rasa, tapi kita istilah katanya kita mau berdiskusi antara rakyat dengan pemerintah. Iya, gimana sih kita jalur penyelesaian seperti apa gitu agar tidak memberatkan ya bahasanya kedua belah pihak gitu. Iya, daripada kita diem-diem aja, pasti semakin kita diemkan semakin karena kan ya sebagai Gen Z berarti generasi muda ya dan generasi bangsa yang berikutnya. Jadi ya kita setidaknya harus gimana sih? Karena kan nanti juga kita yang mengalami gitu di masa yang mendatang. Iya, jadi gimana cara kita memperjuangkan hak kita gimana caranya selalu menjadi milik kita gitu. Jadi gimana ya bahasanya, kita harus memperjuangkan hak itulah gitu. Jadi karena bukan cuman buat kita doang, buat orang lain juga, terutama apalagi orang yang susah gitu kan, itu mungkin gimana gitu cara memperjuangkan hak mereka sedangkan mereka sulit gitu. Cara udah sulit gitu, gimana ya itu seperti itu cara mewujudkannya di dunia gitu. Ya itu seperti itu. Bagus tentang isu-isu sosial yang di ini ya, tindakan nyata itu ya. Ada Indonesia gelap, terus yang warnanya latar belakangnya warna biru, terus yang gambar Garuda diganti lukisan gambar apa gitu kan. Nah ya itu kita sebagai anak muda ya harus sebagai itu juga harus setelah itu kan kita harus mempertahankan ideologi. Berarti itu kita sebagai anak muda harus berjuangan itu juga, karena itu juga pasti berkaitan dengan isu sosial yang lain dong. Benar. Yang
terakhir ya ini ya, mungkin ya terakhir ya. Di era digital ini Gen Z memiliki kekuatan besar ya untuk menyebarkan kebaikan. Nah, soalnya kayak gini, bagaimana sih mereka bisa memanfaatkan platform digital untuk menginspirasi aksi sosial mereka selama Ramadan? Nah, ini menarik menurut saya karena karena kan kita tahu semakin tahun perkembangan teknologi semakin pesat dan besar kan. Udah ada AI sekarang, artificial intelligence. Jadi gimana anak muda mempersebarkan gitu? Jadi gini, mereka mungkin atau terinspirasi dan tergerak hatinya bagaimana sih kita cara kita membantu lingkungan sekitar yang seperti itu, membagi takjil dan sebagainya, dan itu disebarkan melalui media sosial. Nah, hal itu kan muncul rasa keinginan dan rasa ingin berbagi kepada Gen Z yang lain. Jadi di sini media sosial sangat berperan penting ya. Jadi menurut saya ya itu media sosial itu digunakan untuk hal yang baik ya, seperti itu, membagi kalau kebaikan. Kalau anak muda ya kita nggak ngenalin orangnya siapa ya, intinya yang merasa bagi-bagi kepada orang yang sedang kesusahan ya, itu kan memang dia niatnya emang mau memberi hadiahnya, maksudnya memberikan sedikit rezekinya kepada orang lain, kepada orang yang kesusahan juga. Tetapi banyak nih komentar yang bermunculan negatif atau seolah-olah mereka tuh nggak bermanfaat gitu. Ngapain sih bagi-bagi harus direkam gitu? Ya itu apa istilah katanya flexing, pamer. Nah, sebenarnya hal itu juga udah menjadi sentingan sih. Yaitu maksudnya itu balik lagi tergantung ya pada diri masing-masing. Entah niatnya murni atau tidak. Tapi yang pasti ya setidaknya kita apresiasi gitu. Jadi walaupun itu mungkin ya cuma niat konten, tapi kan setidaknya hal yang mereka lakukan itu mungkin sedikit bermanfaat untuk orang lain gitu. Benar. Apalagi pas itu kan ada kita nggak usah nanyain orangnya siapa ya, samaran aja ya, yang bapak-bapak dikasih duit berapa juta itu, tapi di belakang kamera dikasih ribuan doang. Nah di situ tuh, merasa ini mereka hanya memanfaatkan kontennya saja. Mereka juga memanfaatkan konten, sama aja memanfaatkan uang dari netizen dong kan. Yang namanya ini ya guys ya, yang namanya orang berkonten orang mengirimkan videonya, sama ajanya itu kita menjual video kita sendiri ke netizen. Nah kalian sebagai penonton itu menonton seolah-olah kalian nggak sadar yang penonton kalian itu dijadikan uang, maksudnya sama platformnya dijadikan uang. Nah seperti itu konten kreator mendapatkan uang dari platformnya tersebut guys. Jadi itu karena maraknya hal-hal yang seperti itu ya, jadi itu digunakan untuk hal-hal yang salah, maksudnya penyimpangan gitu. Jadi maksudnya gini, digunakan untuk hal-hal yang salah gitu. Dalam artian gini, kita berbagi sekian, pasti dalam hati berpikir ngapain sih saya sebagai segini, sekiranya aja gitu. Nah itu biasanya pasti dalam hati ada seperti itu, karena kan ya seperti ya balik lagi, kita kan mungkin dalam hati dia ya gue nyari uang susah, ngapain gue harus bagi-bagi gitu kan, pasti ada selentingan. Nah gue cuma bagi-bagi cuma demi konten, nah pasti ada yang begitu kan. Nah kita balik lagi, anda emang niatnya murni untuk berbagi atau demi konten? Nah itu yang harus dipertanyakan sebenarnya, bukan tentang nominal ya, ini tentang niat. Karena kan berarti otomatis hal-hal seperti itu harus dimulai dengan niat dong. Nah, kalau niatnya di konten memang nyampe jutaan, kenapa harus dikasih ribuan gitu? Soalnya kalau pengen niat benar mau ngasih 1.000 2.000 kayak juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Itu intinya kita bersedekah atau kadang juga komentar negatif ada loh kayak gini. Dikasih cuman ratusan doang padahal orang kaya. Itu gimana coba? Kan mereka kayak seolah-olah nggak bersyukur. Tapi kalau di dalam video itu memang mungkin orangnya bersyukur. Komentarnya aja yang nggak bersyukur gitu. Nah, itu. Karena juga ada beberapa orang yang berbagi tapi mereka tidak sadar. Nah itu karena apa? Karena kebaikan tidak perlu diingat. Tapi maksudnya kebaikan emang perlu diingat, tapi kita tidak perlu istilah katanya terlalu memberitahukan boleh, tapi tidak terlalu istilah katanya jangan seolah-olah bahwa itu
hal yang ini gitu. Maksudnya apa ya? Kita jangan hal itu untuk flexing gitu. Maksudnya Flexing, iya flexing. itu. Karena kan kebanyakan nih orang ya. Iya. Harusnya berbagi untuk meringankan beban saudara kita gitu kan. Nah itu. Nah karena ya entah gimana jadi hal-hal itu berubah jadi sesuatu yang salah gitu. Jadi hal-hal yang istilah katanya berbalik arah gitu ke hal-hal yang lain gitu. Ya maksudnya sekiranya berbagi ya jangan inilah apa namanya, kalau berbagi gitu. Iya, nggak usah apa ya tiba-tiba demi konten nah cuma itu. jutaan tapi tiba-tiba ngasihnya ribuan. Ya gitu. kalau anda ingin berbagi udah gitu. Iya. Nggak usah istilah katanya. Dan niatnya berbagi 1 juta ya udah 1 juta ikhlas, harus ikhlas. Bukan berarti kalian itu tiba-tiba aduh nyesel gua habis beriin orang itu 1 juta gitu. Mana baik gua nggak punya duit. Jangan merasa kalian itu apa ya, ego sih ya sebenarnya, atau apa sih namanya? Iya. Ini loh kayak ada orang yang punya iPhone, tiba-tiba kita merasa pengen punya iPhone juga, apa sih namanya? Iri. Iya, iri juga sama apa sih itu, kayak aduh, Alam mengikuti lifestyle. iya mengikuti lifestyle orang gitu, mengikuti kehidupan orang itu. Iya itu juga. Nah dalam otomatis kita berbagi berarti kita kan ini apa ya, kita membagikan sedikit pendapatan kita atau rezeki kita untuk orang lain gitu. Nah itu juga. Oke. Karena kan apa namanya, kita juga walaupun punya uang banyak buat apa sih gitu kalau ujung-ujungnya gitu kan. Ya karena kan kita nih meninggal, apa yang dibawa? Amal. Nah salah satu kita memperoleh amal atau pahala apa? Berbagi kepada yang membutuhkan, ya itu. Masya Allah, benar-benar. Iya seperti itu ya. Jadi Gen Z itu menyebarluaskan kebaikan mereka, tidak semuanya untuk flexing, tapi menunjukkan bahwa Gen Z bisa loh seperti ini gitu. Apa namanya, kita berbagi gitu dalam hal yang mungkin terlihat remeh tapi itu sangat berarti untuk orang yang membutuhkan gitu. Benar-benar. Ya seperti itu. Seperti itulah ya intinya. Oke. Jadi cukup sekian sampai di sini ya episode 4 ini ya. Tapi terima kasih banget atas jawaban apapun itu yang tadi pertanyaannya, seolah-olah tentang aksi sosial dan Ramadan juga itu ya. Biar kalian ini ya bisa melakukan aktivitas apa yang tadi dijawab oleh bintang tamu ini yang namanya siapa tadi? Mas Daus. Oh ya Mas Daus ya. Oke, seperti itu saja. Kita akan kembali lagi di season berikutnya, yaitu season 5, entah tentang apa dan entah siapapun itu bintang tamunya. Oke, jika ada kesalahan dari kami mohon dimaafkan. Cukup sekian dan wassalamualaikum. Bye bye.